tentunya juga kita jangan salah boikot juga, karena kita terpancing emosi, udah kita foto, kita masukin status WhatsApp kita, ternyata produk itu bukan dari negara itu. Yang dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ludit. Gue Rudi. Kita balik lagi di channel Beer Talk. Oke guys, kita balik lagi di konten reaction, di mana kita ngebahas beberapa hal yang menurut kita lagi fenomenal untuk dibahas. Dan kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang lagi fenomenal juga. Memang udah agak terlambat ya, karena kejadiannya beberapa waktu pekan belakangan ini. Biasa kalau kita bahas yang udah agak terlambat. Ya. Supaya tetap fenomenal. Nah, betul. maksudnya gitu loh. Ya. Kita juga ngumpulin dulu ya, ngumpulin data-datanya, biar kita nggak terjebak dalam hoax. Iya. Berapa belakangan ini banyak kalau kita ngeliat di status sosial media teman-teman kita, kayak di WhatsApp atau di Instastory, itu banyak yang menyuruhkan untuk memboikot satu negara, atau lebih spesifik produk-produk dari negara tersebut tuh. Oke, jadi seperti kita tahu ya, bahwa ada pernyataan dari satu kepala negara, yaitu Presiden Macron, yang dinilai menyakiti umat Islam secara seluruh dunia. Ya. Pernyataannya itu adalah antara lain adalah Islam sebagai agama yang tidak memiliki masa depan di seluruh dunia. Padahal jelas ya, masa depan kita ke surga ya. Dan sedang mengalami krisis. Kita dinyatakan sebagai sedang mengalami krisis. Terus yang kedua, kemudian merencanakan penerbitan undang-undang yang tidak akan memberikan ruang lagi bagi kelompok ekstremis. Lebih khusus, kata Macron, kaum ekstremis itu identik dengan Islam. Waduh, kita ekstrimnya di mana ya? Ya mungkin karena belum mengenali kita ya, mengenali Islam seperti apa ya. Yang ngeliat ini ekstrim loh. Lihat tampang kita, apakah ada ekstrim-ekstrim? Jelas ya Bang. Kemudian yang terakhir, tidak melarang penerbitan karikatur Nabi Muhammad karena merupakan bentuk kebebasan berekspresi. Nah ini kalau ini gue sangat-sangat tidak setuju juga ya, karena kebebasan ekspresi itu kan ada batasannya. Tuh. Ya kan, janganlah melintas kepada unsur sara. Ya, terutama agama sih. Agama itu kan hakikatnya adalah kepercayaan iman ya. Kepercayaan kita masing-masing gitu. Karena manusiawi juga seorang Macron, presiden Prancis ya, apabila beliau dibuatkan karikatur dengan bentuk ejekan, muka beliau pasti secara manusiawi pasti akan menolak ya. Iya. Apalagi ini adalah sesosok manusia yang sangat mulia bagi umat muslim. Nah, 3 pernyataan itu yang melukai umat Islam di seluruh dunia. Bahkan non-muslim pun juga ikut mengecam pernyataan. Artinya ya semua orang rata-rata semua tidak setuju ya. Sebagian besar itu tidak setuju. Ya, seperti yang tidak kita sampaikan tadi ya. Secara manusiawi aja kalau kita dibuat ejekan, pasti kita akan menolak ya. Oke guys. Memang seperti biasa ya, kalau kita bahas ke pokok permasalahannya pasti pusing ya, karena kayaknya kapasitas kita nggak sampai sana. Terlalu berat guys. Oleh karena itu di setiap kesempatan kita akan mengundang Ustadz. Kita sudah mengundang yang berkompeten. Kita sudah mengundang file Ustadz. Kita sudah dalam bentuk ini. Kita sudah mengundang file Ustadz dalam bentuk MP3 dan MP4. Yang akan kita hadirkan, dan potongan dari video Ustadz itu yang kita anggap relate dengan kejadian yang sekarang, sambil kita mendengarkan seperti apa sih nasihat-nasihat dari Ustadz kita. Oke, yang pertama guys. Ya, ini yang pertama video dari Ustadz Syafiq Basalamah Hafizahullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Ustadz terkait tragedi di Prancis dan pemboikotan barang-barang made in Prancis. Ana punya barang seperti tas made in Prancis, Ustadz. Apa yang harus Ana lakukan? Apa harus Ana bakar? Karena banyak yang melakukan protes dengan membakar barang-barang made in Prancis. Mohon nasihatnya Ustadz dan doa agar Ana bisa istiqomah. Barakallahu fiik. Taib, Ana mau tanya dulu sama Umudia nih. Ya. Kalau barang itu dibakar, apa ruginya Prancis? Udah dibayarin kan? Sudah dibayarin, Ustadz. Udah. Yang ada kita membakar harta. Termasuk idha'atul mal. Kalau Ana lihat ya. Allahu a'lam pendapat Ana salah apa benar. Tapi dalam pandangan Ana, ketika barang itu kita sudah beli. Umpamanya kita beli apalah. Aqua umpamanya kita beli. Kemudian, kita buang airnya. Engkau udah bayar, nggak ada ruginya buat mereka. Boykot ini bagaimana perusahaan-perusahaan itu menjadi berpikir kembali gitu, karena barangnya nggak ada yang beli. Kalau yang sudah dibeli ini kan mau dibakar mau diapain mereka nggak urusan. Engkau mau bakar, engkau mau lempar ke sungai, engkau mau kasihkan orang, mereka nggak akan peduli dengan hal itu. Wallahu a'lam, ini dalam pandangan ana. Kita udah dengar sedikit ya penjelasan Ustadz. Ternyata juga kita harus paham dan cerdas dalam menyikapi arti kata-kata boykot. Iya. Atau aksi boykot itu seperti apa ya? Kalau barang yang sudah kita miliki, yang sudah kita beli akan menjadi mubazir ya guys. Iya. Kalau misalnya ternyata kita buang atau bakar, sementara itu tidak akan jadi ada manfaatnya terhadap produsen yang mengeluarkan barang tersebut. Orang udah dibeli, Iya. kata mereka terserah mau lu mau bakar kayak mau, yang penting lu udah beli, nanti lu beli lagi ya. Gitu. Jadi Ustadz ngajak secara logika aja deh berpikir gitu. Masa barang udah dibeli terus udah gitu kita buat mubazir kan nggak ada pengaruhnya. Jadi sebelum boykot ini adalah barang yang belum dibeli gitu. Tapi kalau kita mau beli barang, jangan. Disinilah. Jadi pemboikotan itu adalah menahan diri untuk tidak membeli barang-barang mereka. Dengan harapan, ya perusahaan-perusahaan Perancis ini, ya kadang-kadang ada beberapa yang berpendapat, ini kan perusahaan Ustaz, bukan negaranya. Nah, bagaimana perusahaan Perancis ini ikut simpati kepada umat Islam dengan menekan pemerintahan Perancis, bahwasanya perbuatan pemerintah mereka, kebijakan pemerintah mereka telah membahayakan usaha mereka. Nah ini nih guys, mungkin banyak yang bertanya-tanya, kalau cuman boykot produk gitu doang, yang lain juga pasti beli. Jangan salah guys, kita ini umat muslim terbesar di dunia. Ya, Indonesia ya? Iya, kalau kita sebagai umat muslim bersatu terus kompak melakukan pemboikotan, jadi perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara tersebut yang ada di Indonesia itu juga akan kapok. Ya, contoh kayak lu seneng minum air mineral yang ada merek itu ya. Nah, lu nggak beli itu sebagai umat muslim, kita nggak beli itu. Udah berapa juta umat muslim di Indonesia, pasti ya perusahaan itu akan kehilangan pasar. Pasar dan dia akan mencoba berpikir dan memberikan masukan kepada pemerintah Perancis secara nggak langsung gitu guys. Itu yang diinginkan dari boykot ini sebenarnya. Jadi wallahu alam, menurut ana kalau antum punya barang-barang Perancis, ya udah ada masalah karena kita membelinya memang sebelum kejadian ini, kejadian mereka melecehkan Nabi Muhammad SAW, maka silahkan barang itu dipakai, dimanfaatkan, digunakan, tapi untuk membeli jangan. Yang kedua, jangan sampai kita pakai barang mereka dalam rangka promosi. Itu juga jangan. Artinya kalau kita punya tas nih, emak-emak punya tas dari Prancis yang dulu beli umpamanya ya. Karena tas itu bagus. Untuk saat ini nasihat ana jangan dipakai, ditaruh aja. Kenapa? Karena engkau pakai membuat orang lain kepingin. Nantinya. Akhirnya kita jadi mengiklankan barang Prancis. Untuk saat ini rasa jangan juga dipakai. Untuk dibakar, jangan rasa ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Ingat kalau benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau salah ana bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf atas kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, yang berikutnya juga seperti tadi dijelaskan Ustadz, poin ketiganya juga dalam kondisi seperti ini, selain kita menahan diri untuk tidak membeli produk-produk dari Prancis atau negara-negara yang disinyalir sedang melukai hati umat Islam, kita juga jangan menahan diri untuk tidak mempromosikan. Kalau kita punya misalnya tas, terus produk-produk lainnya yang berasal dari negara tersebut, atau kita sedang minum, kalau kadang-kadang kan lagi minum aja sekarang kan selfie ya, lagi makan kita selfie. Nah, kita menahan diri juga untuk tidak mempromosikan produk-produk dari negara tersebut. Jadi kalau di Ringkas ada dua ya, selain boykot produknya yang belum dibeli, ya, terus yang kedua tidak mempromosikan. Jadi yang udah punya ya tahan dulu, jangan dipakai. Apalagi sepatu, misalkan sepatu atau tas, kan itu biasanya merek-merek lumayan bagus tuh, gitu kan. Kalau dipakai gaya gitu kan. Ya udah tahan dulu, pakai tas yang lain, gitu ya. Mau olahraga pakai sepatu yang lain, gitu. Oke, kita juga masih ada satu lagi potongan video Ustadz yang akan kita hadirkan. Nah, ini lebih menitik beratkan bagaimana jika kita disuguhkan minuman atau makanan atau dihadiahi barang-barang yang kebetulan dari negara yang sedang melukai hati umat Islam, yang lagi diboykot. Nah, ini lumayan menarik nih, karena kan kalau kita bertamu ya, kita kan nggak tahu kan gimana tiba-tiba atau tiba-tiba dihadiahkan. Wah, ini kan produk itu ya. Nah, kita langsung tuh? Ya, tuh. Kita lihat aja nih dari video Ustadz Mustafa Dirini Hafizahullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika bertamu ke rumah orang lain lalu disuguhi makanan atau minuman produk dari negara yang menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa baiknya yang kita lakukan? Barakallahu fikum. Ya. Kalau misalnya produk tersebut sudah dibeli seperti itu ya, sebaiknya kita tetap minum ya. Karena produk sudah dibeli, sudah disuguhkan kepada kita, kalau kita tidak makan, ya itu akan mengecewakan dia. Padahal produk sudah dibeli. Tidak ada manfaat ketika itu untuk memboikotnya, kecuali malah mudarat, kecuali malah ketidakbaikan. Tujuan untuk memboikotnya kan agar produk tersebut tidak dibeli. Ketika produknya tidak dibeli kan nantinya kita berharap ekonominya akan terganggu, ya paling tidak ada kerugian. Tujuannya kan itu. Sekarang produknya sudah dibeli, terus untuk apa? Untuk apa kita memboikotnya kalau misalnya tidak ada manfaatnya sama sekali? Bahkan akan mendatangkan ya mudarat, yaitu tidak sukanya orang yang kita tamui dengan kita karena tindakan kita itu. Ya, ada baiknya kita memberikan penjelasan kepada dia kalau kita mampu. Ini produk kanul. Ini produk orang-orang yang melindungi pencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti lain kali jangan dibeli lagi. Bisa membeli produk yang sama dengannya, sama manfaatnya, bahkan mungkin lebih baik. Ya kita arahkan ke produk-produk lain. Ya, kalau ditanya, loh, kok kamu minum? Lah kan sudah dibeli, untuk apa? Kalau tidak diminum, kita jelaskan seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, secara poin nggak terlalu berbeda ya dengan Ustadz yang disampaikan Ustadz Syafiq tadi. Ketika barang itu sudah disuguhkan, otomatis barang itu pasti udah dibeli dulu ya. Kan nggak mungkin dia ngutang dulu terus disuguhkan gitu. Otomatis itu barang itu sudah dibeli, dan karena barang itu sudah dibeli, jadi ya jangan dibuang. Boleh kita makan sebagai tamu. Karena hakikatnya juga kita menghormati dari tuan rumah ya. Iya. Dan ini juga, kalau dari Ustadz ini menjelaskan secara adab ya. Iya, betul. Adab dan mudaratnya lebih banyak ketika sebagai tamu kita menolak perilaku yang kurang baik gitu. Iya. Secara adab bertamu lah ya. Betul. Dan hakikatnya juga bisa kita ambil adalah asal suatu produk atau makanan itu ketika halal
ya akan tetap menjadi halal, dan minuman juga ketika minuman itu halal ya akan tetap menjadi halal walaupun itu dari negara yang dituduh sebagai penghina Nabi Muhammad SAW. Ya. Jelas kita cuma memboikot secara Betul. ekonomi lah ya. Ya. Secara ekonomi, dan lagi pula juga banyak alternatifnya lah. Ya. Ya, cuman kalau secara makanan dan minuman ya, insya Allah sih kalau udah masuk di Indonesia rata-rata halal semua. Halal semua. Hampir halal. Hampir. Ya, Masya Allah ya, segala tindakan tuh ternyata memang betul-betul harus kita sikapi dengan ilmu ya, Iya. dengan kecerdasan juga kita sebagai muslim, dan tentu juga dengan akhlak yang mulia ya, karena kadang-kadang memang pasti kita terbakar emosi kita ya. Betul. Terbakar emosi kita, terpancing sehingga Contoh kita tuh, jadi Cing, meledak-meledak ya. ada kejadian tuh ya dulu, gue inget tuh waktu nggak lama gue ngajakin dia ngopi Ya. gitu kan, lo ngopi di sini, gue cuma mau ngajakin ketemuan doang di titik itu, nggak ada kepikiran apa-apa gitu. Tahu-tahu dia nolak, wah jangan di situ deh. Oh, ini kejadian nyata ya, kejadian nyata. Tadi jangan di situ deh. Lah emang kenapa gue bilang gitu? Nah dari situlah gimana cuy cerita Ya, cuy. jadi waktu itu Rudy pernah ngajakin gue ketemuan ngopi di satu tempat ya, kedai kopi gitu, kedai kopi yang internasional ya, Internasional dan terkenal lah, kalian tahu. Kebetulan lah. waktu itu habis gajian ya, jadi kita bisa bisa ngopi di kedai internasional. Biasanya saset diaduk, Iya. tuh ngopi di sini aja gitu. Nah, pada saat itu karena titik poinnya di kopi tersebut, gue langsung menolak tuh. Maksudnya nggak menolak secara gini, langsung bilang kita kayak jangan ngopi di situ deh. Nah, terus kan nanya kenapa tuh? Ya kebetulan gue udah lama nggak ngopi di situ. Nah, gue jelasin tuh karena gue belum gajian, belum bonus. Gue kira begitu. Udah cuy tenang aja cuy gitu kan. Taunya. Ya, Taunya cuy. karena kedai kopi internasional tersebut petingginya di luar negeri sana menyatakan bahwa mendukung LGBT. Nah, karena sebab itu gue mulai saat itu gue memboikot secara pribadi ya, memboikot produk tersebut dengan tidak minum kopi itu lagi. Karena juga pikiran gue, kopi kan bukan sesuatu yang premier ya, dan masih Dan bisa banyak alternatifnya, apalagi sekarang brand-brand lokal kan juga bagus-bagus ya, maksudnya nggak emang secara kualitas kita nggak memungkiri ya, tempatnya nyaman. Iya. Ya, Terus memang wifi-nya juga kencang. Kok kita jadi promosi ya? AC, Nggak ya. boleh. Ntar jadi emang iya ya, ntar pada kesot lagi. Padahal kita lagi boykot loh ini. Ya itu aja sih, kita memboikot secara pribadi aja. Nah sejak itu tuh Ludit ngomong kayak gitu, gue jadi juga nggak ngopi di situ. Ya. Soalnya emang mahal sih. Iya. Bukan karena pernyataannya. Iya enggak, gue juga ngikutin itu dong. Oke guys, terkait pemboikotan ini, kita tentunya harus paham juga produk-produk mana yang akan kita boikot. Tentunya juga kita jangan salah boikot juga, karena kita terpancing emosi, udah kita foto, kita masukin status WhatsApp kita, ternyata produk itu bukan dari negara itu. Yang Waduh. dimaksud. Selain kita malu, kita juga jadi fitnah kan. Mendingan nggak usah posting dah kalau soal gitu. Udah lakukan. Ya, untuk lakukan diri ya kita secara dan pribadi Allah, aja. gitu ya. Ya. Nah, gimana? Mungkin lo ada tips lo. Gimana sih kita Ada bisa dong, memilah tips-tips. dan memilih atau menginventarisir produk-produk yang akan kita boikot secara bijak ya? Iya, ini dia tips-tipsnya. Yang pertama, kita harus ketahui dulu perilaku dan behavior kita sendiri nih. Kita ini biasanya kayak apa sih? Misalkan kayak lu tadi sore sering ngopi gitu kan. Nah, kita tahu nih produk kopi apa nih yang lagi diboikot gitu. Mereknya apa? Atau kita di rumah sering menggunakan air mineral, yang galonan itu ya. Ya. Nah, apakah merek itu terafiliasi dengan pemerintah yang sedang kita boikot, gitu kan? Nah, kalau itu terafiliasi, ya udah kita mulai dari sekarang cari alternatifnya, Ya. gitu. Memang kita tidak memungkiri ya, secara kualitas memang produk-produk yang saat ini kita boikot kualitasnya baik ya. Kualitasnya baik, tapi ya itu dia, bagaimana kita diuji menahan diri untuk saat ini menunjukkan rasa marah kita minimal dalam hati kita, lalu kita melakukan boikot terhadap produk-produk yang sedang kita boikot. Nah, yang kedua, kita cari informasi melalui situs online ya. Kita buka
Berarti ini ada 1/2-nya ya? Oh iya. Iya. 1/2-nya harus punya kuota. Nah bener. Iyalah, lu mau gimana membuka situs online nggak punya kuota ya. Nah jadi kalau udah punya kuota tadi kan ya, bisa cari list-list produk mana nih yang memang sekarang kita sedang boikot. Banyak tuh di YouTube juga ada, di sosial media, terutama di sosial media dakwah ya. Ya nanti dicari pasti ada list-listnya. Tapi maksudnya dalam kita harus bijak juga ya dalam menelusuri produk-produk tersebut. Karena kan sekarang sangat liar ya media sosial ya, baik YouTube dan lain sebagainya. Jangan sampai kita salah, salah dalam memboikot produk tadi. Artinya memang punya dominasi ya. Jangan itu tadi ntar kayak Ludit bilang udah boikot terus difoto lagi segala macam. Salah produk. Enggak, itu negara Prancis cuman punya 2% saham kan. Nah, 98%-nya di negara Zimbabwe. Iya, kita nggak berpengaruh, kasihan malah Zimbabwe kan. Nah, yang ketiga ini penting nih. Ada nggak ada boikot? Ini nomor 3, tips ini harus dijalanin cuy. Ya. Belilah produk-produk di dalam negeri. Wah, kurang sipit loh. Kurang sipit. Belilah produk-produk di dalam negeri. Nah itu pesen tuh yang ada di iklan-iklan tuh ya. Ini penting ya. Karena membeli produk dalam negeri, pertama kita mengetahui bangsa kita sendiri mampu loh sebenarnya membuat itu. Yang kedua kita menghargai hasil dari negara kita sendiri. Dan yang ketiga yang paling penting adalah membangkitkan ekonomi. Betul. Ya di situasi Covid kayak gini, ya lebih bagus kan uang muter di dalam kan, nggak keluar, nggak ada afiliasi dengan negara lain. Kita bangun negara kita sendiri, kekuatan ekonomi kita juga bagus gitu. Jadi kita belilah produk Indonesia. Nah itu. Dan kalau kita lihat ya, maksudnya dari brand-brand produk utama yang ada di negara tersebut, kalau kita konversi dengan yang ada di dalam negeri, ternyata ada semua. Misalnya tas. Ternyata bahan-bahannya mungkin ya, bahan-bahannya itu bisa jadi berasal dari negara kita, seperti kulit ya. Bisa banyak jadi tuh sepatu sport ya. Sepatu sport dari Sukabumi diambilnya. Kalau tahu mah ngapain tuh beli-beli di toko langsung bajak di sana. Bajak juga nggak boleh guys. Itu. Terus produk air mineral juga ya. Air mineral yang ada manis-manisnya itu. Nah, mending yang manis-manisnya. Kita itu kalau itu awalnya juga gue mengira ya awalnya sempat mengira. Nah ini salah satu tips juga ya. Maksudnya jangan langsung menjudge ya. Pada awalnya gue juga mengira produk tersebut dari Perancis loh. Oh iya ada lele. Iya kan, tapi begitu gue browsing, mencari, ternyata itu produk Indonesia. Itu produk Indonesia. Dan cuma namanya doang kan. Tahu-tahu lo udah boikot kan, nih si lele ini gue boikot. bukan yang itu, betul, yang satu lagi ya. Yang diboikot. Gitu. Terus ada juga produk kecantikan ya, jika kosmetik. Kadang-kadang kan ada event-event yang memang butuh make up atau di rumah ya kan, untuk ke keluarganya gitu kan, itu membutuhkan make up. Juga ternyata kita juga punya ya produk-produk nasional kosmetik yang mungkin nggak kalah ya kualitasnya dengan produk luar. Hijab-hijabnya itu ya. Gitu ya. Itu penting lah kita ketahui. Jadi selain tadi mengetahui list produk yang mau diboikot, ini lebih penting lagi ketahui produk dalam negeri. Jadi kalau kita tahu kan kita juga bisa beli atau mengembangkan ekonomi negara kita. Dan bukan tidak mungkin ya konten yang kita sekarang dan episode selanjutnya kita akan membahas produk-produk dalam negeri apa aja sih itu. Ayo. Nanti nomornya ada di sini. Yang jenggot aja belum masuk cuy kayaknya. Aduh. Oke, guys. Yang keempat nih, guys. Belilah produk atau kebutuhan pokok itu di toko tradisional atau kelontong. Kenapa tuh? Jadi kalau toko tradisional kelontong ini kan hampir atau sebagian besarnya tanpa brand. Ya, sebagian besarnya tanpa brand. Contoh lo kalau mau beli telur gitu ya. Itu ya jarang ada brand, kiloan, minyak curah gitu ya.
Itu jarang tanpa brand. Artinya cari aman. Apalagi kalau ibu-ibu tuh paling seneng kan sekarang belinya di minimarket, gampang, mudah, ada AC ya. Harga tipis-tipis. Jangan. Belilah di, ya artinya bukan jangan secara mutlak, tapi dominasikanlah beli di toko kelontong, di tradisional market. Karena itu juga membangun ekonomi itu dari situ, membangun ekonomi rakyat, UKM ya? gitu kan, UKM yang kecil-kecil. Udah gitu brand-brand itu juga yang tadi terafiliasi dengan produk-produk negara lain itu bisa diminimalisir karena jarang ada brand-brand bagus muncul ada di toko kelontong tuh jarang gitu. Ya. Sebenarnya ini alternatif aja ya, alternatif untuk kita bisa menghindari potensi untuk membeli produk-produk dengan brand dari negara yang kita boikot ya. Karena toko-toko tradisional biasanya barang-barang yang dijual, nah itu tidak terafiliasi dengan produk-produk yang kita boikot ya. Betul. Jadi kalau kita lagi malas ngelis produk, dan kita butuh buru-buru barang, itu bisa jadi alternatif ya. Apalagi bukan malas list produk, tapi nggak punya kuota tadi buat nyari. Mau buka situs online, mau ngelis gimana orang nggak punya kuota? Apalagi belanja online, ya kan, mendingan. Nah, mendingan udah tahu kelontong aja gitu. Ya, itu dia tadi 4 tips dari kita. Semoga bermanfaat. Walaupun kita menyampaikannya dengan santai dan penuh candaan, tapi insya Allah tips-tips tadi memang benar-benar bermanfaat. Dan memang serius. Dan serius kok, serius. Ya, yang salah itu datangnya dari kami, yang benar itu datangnya dari Allah. Semoga konten ini juga bermanfaat dan menjadikan pahala jariah buat kita semua. Jadi jangan lupa di like, di subscribe, atau kalau enggak ya boleh di share ke teman-teman yang lain supaya itu tadi jadi pahala jariah buat kita semua. Oke, sekian dulu guys. Oke guys, sekian dulu dari kita. Tunggu konten-konten kita selanjutnya dan boleh beri masukan kita kira-kira lagi ada bahasan apa sih yang fenomenal saat ini, bisa DM di Instagram kita. Oke guys, segitu dulu dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.